Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sibidianamu. Oh, oh. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan.
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sini
kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak. Terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo. Irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibaharui. Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibaharui. Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan. Yesus, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh glory bagimu, dan dibaharui. Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita.
ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian, pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Ini rata pakaian nama syiki, papa patakarana matakarana-Mu, menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu, penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, dan menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku
ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Sebagai perenungan kita dan dasar kita untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Amsal 3, ayat yang kelima, berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini sebuah nasihat yang sangat baik, saudaraku. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kalau dikatakan segenap hati itu utuh. Amin. Itu penuh, tidak kurang. Jadi 100%. Tidak 99,9 sekian persen. Tetapi dikatakan 100%, yaitu utuh, saudaraku. Jadi dikatakan kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hatimu, saudaraku. Jadi dengan sebuah keutuhan, saudaraku, percaya dengan total. Kalau bahasa Jawa berkata itu pasrah bongkoan, ya begitu ya saudaraku ya. Jadi itu total berpasrah kepada Tuhan, ya seperti itu saudaraku. Nah dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah ini yang sangat berbahaya saudaraku. Sebab logika manusia ini seringkali jalan ketika waktu kita didesak dengan sebuah kebutuhan. Nah seringkali kebenaran firman Tuhan terabaikan, tersingkirkan. Lebih baik dan ini seringkali yang terjadi bahwa logika kita seringkali main dan kita lebih mempercayai segala sesuatu yang timbul dari logika kita dan dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Saya setuju Bapak Ibu bahwa ada bagian kita harus berpikir. Sebab Tuhan juga menciptakan yang namanya otak ya. Untuk kita dapat berpikir untuk melakukan segala sesuatu aktivitas. Tetapi ada hal-hal yang tertentu saudaraku. Ada titik tertentu bahwa kalau tidak ada unsur Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kita saudaraku. Waduh, saya katakan bahwa saudara akan mengalami yang namanya blunder di dalam kehidupan ini. Sebab ada banyak kesaksian saudaraku, menurut logika, menurut dalam pemikirannya, itu sepertinya begini, berkat itu atau saya katakan penyediaan itu sudah di depan mata saudaraku. Sepertinya sangat gampang untuk diraih dari pengalaman, mungkin dari koneksi dan lain sebagainya. Sepertinya hal itu, berkat itu sudah di genggaman kita seperti itu. Kita dapat secara saya katakan gampang untuk meraihnya. Tetapi tiba-tiba itu bisa lenyap. Kata firman Tuhan, lenyapnya seperti angin, seperti terbang, seperti gitu ya saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari dalam kehidupan ini saya katakan bahwa Anda butuh yang namanya kasih karunia, butuh yang namanya kemurahan Tuhan. Tidak cukup untuk hanya sekedar logika, tidak cukup hanya sekedar pengalaman dari hasil pemikiran kita saudaraku. Padahal kalau saya katakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi totalitas kehidupan kita itu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang semua katakan bahwa kita terbatas dari cara kita memandang dalam kehidupan ini saudaraku. Kita terbatas untuk melihat ke depan apa yang terjadi saudaraku. Nah oleh sebab itu dalam pandangan kita yang terbatas ini, cara kita melihat kehidupan ini dengan terbatas.
Oleh sebab itu penuhi pemikiran kita, hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari dengan firman. Supaya apa? Keputusan-keputusan yang kita ambil, yang dihasilkan dari pemikiran kita benar-benar sejalan dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang masuk dari hidup kita, saudaraku, apa yang masuk dari hidup kita itu akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau yang masuk firman Tuhan setiap hari, saya percaya bahwa keputusan yang kita ambil juga akan dituntun oleh kebenaran itu, saudaraku. Oh iya, akan dituntun oleh kebenaran. Kalau yang masuk adalah sebuah kekhawatiran, yang masuk dalam kehidupan kita sesuatu yang duniawi, saudaraku, dan kita tidak pernah melibatkan Tuhan, pasti juga yang akan timbul dari pemikiran kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, saudaraku, itu juga akan bersumber dari apa yang masuk. Kalau dari dunia yang masuk, yang keluar juga hal-hal yang dari dunia masuk. Ya, nyerempet-nyerempet dosa sedikit lah, kompromi dengan dosa, tipu sana tipu sini, penuh dengan muatan motivasi yang salah, yang terus bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi siapapun saudara dan saya, firman Tuhan menasihatkan kita pada hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan kata lain bahwa Anda harus terhubung terus dengan firman Tuhan. Mungkin saudara bertanya, loh Pak Gembala atau Pak Pendeta, apakah waktu kita sudah terhubung dengan firman Tuhan, apakah kita tidak melakukan sebuah kesalahan lagi? Kita bisa salah, saudaraku. Saya katakan kita bisa salah. Kita bisa terpleset dalam kehidupan ini, saudaraku. Tetapi ini yang semua katakan bahwa dikatakan orang benar jatuh. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia tetap bangkit lagi, saudaraku. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa orang benar jatuh tidak mungkin sampai tergeletak, saudaraku. Tetapi dikatakan ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan menolong atas kehidupannya, saudaraku. Kita mungkin gini, bisa melakukan sebuah kesalahan, bisa, dan sangat bisa untuk rawan kita bisa melakukan sebuah kesalahan. Tetapi saya percaya bahwa pengalaman untuk gini, jatuh, pengalaman untuk benturan, saudaraku, akan membawa kita semakin dewasa. Yang setuju katakan amin. Ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, kalau saya katakan mungkin akibat daripada kesalahan kita, saudaraku. Saya percaya bahwa dibutuhkan sebuah respon yang benar, dibutuhkan sebuah tanggap yang benar, saudaraku. Ketika masalah terjadi, ketika waktu kita mungkin jatuh, salah mengambil keputusan, dibutuhkan sebuah respon yang benar bahwa begini, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua dalam kendali Tuhan. Yang terpenting di sini, saudara dan saya masih ada dalam tudung perlindungannya. Masih ada dalam trek kebenaran firman Tuhan. Saudara akan dikembalikan lagi kepada jalan kebenaran itu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu ketika Anda mungkin jatuh, ketika Anda mungkin terpleset dalam kehidupan ini, please jangan keraskan hati kita. Amin. Saya ulangi sekali lagi, jangan keraskan hatimu, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus nurut kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Oh ya, jadi sekali lagi bahwa manusia bisa jatuh, saudaraku. Manusia bisa salah. Siapapun itu, saudaraku, pendeta sekalipun, saudaraku. Hamba Tuhan sekaliber siapapun itu, saudaraku. Dia bisa terpleset. Bisa jatuh, saudaraku. Tetapi ini yang semua katakan bahwa biarlah dalam kehidupan ini kita harus berespon yang benar, saudaraku. Ketika firman Tuhan yaitu datang untuk menegur kita, untuk kita harus kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Please jangan tolak dan jangan keraskan hatimu. Tahukah saudara kisah tentang Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba? Bahwa kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupannya. Nabi Nathan telah menyampaikan firman Tuhan itu. Daud tidak mengeraskan hatinya, saudaraku. Tetapi apa? Dia bertobat. Dia
menggemburkan hatinya. Sehingga apa? Kebenaran itu datang dalam kehidupannya dan dia kembali bertobat, hidup dalam kebenaran. Nah itu loh saudaraku, pengertian daripada bahwa begini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah seperti itu. Anda bisa salah, sekali lagi kita pun siapapun kita bisa salah. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan adalah respon yang benar. Nah respon yang benar ini saudaraku, Anda bisa dapatkan waktu Anda terhubung dengan firman Tuhan setiap hari. Oh iya saudaraku, Anda terhubung dengan firman Tuhan setiap hari. Nah yang membuat kita beda dengan orang dunia, orang fasik, orang yang bebal saudaraku ya ini. Mereka ketika melakukan sebuah kesalahan, jatuh atau mungkin terpeleset dalam kehidupan ini, dia tidak mau kembali saudaraku. Justru dia mencari pembenaran yang dihasilkan dari pemikirannya saudaraku. Oh iya, dia mencari pembenaran, dia mengeraskan hatinya untuk dia tidak mau kembali kepada jalan kebenaran. Nah ini saudaraku yang paling bahaya, yang sangat berbahaya saudaraku. Nah oleh sebab itu firman Tuhan hari ini datang dalam kehidupan kita. Siapapun saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri atau pemikiran kita sendiri. Ingat Bapak Ibu bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Nah oleh sebab itu harapan kita, pemikiran kita, cara pandang kita, hidup kita harus letakkan total itu di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Dia mengambil seutuhnya dalam kehidupan saudara dan saya untuk memimpin dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik, bahwa Engkau luar biasa atas kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu akan menyertai kami semuanya. Dan kami terus berdoa untuk penyediaan tempat ibadah buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami terus sepakat berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk kami terus memiliki tempat ibadah. Tuhan tolong kami percaya bahwa kesanggupan Allah, hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan akan mengerjakan sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tetap mempercayai Tuhan yang bekerja buat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, hal yang terbaik Tuhan akan berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu akan menyertai kami semuanya pada hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.